Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 06/2020 1072666. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktikum pemrograman berorientasi objek yang sedang berlangsung. Dan di sini saya akan mencoba untuk mendemokan sebuah proyek atau tugas pendahuluan dari modul praktikum yang sudah disediakan. Pada modul praktikum, modul pertama, di sini terdapat 3 program, yakni program untuk menginputkan sebuah inputan di konsol, kemudian pengujian segitiga menggunakan if else, kemudian yang terakhir yakni pengujian atau program cek plat nomor menggunakan switch case. Pada program yang pertama di sini, pada baris yang pertama yakni import Java Util Scanner, ini merupakan sebuah library built-in di Java yang fungsinya untuk melakukan input di dalam konsol. Pada line ketiga di sini ini merupakan nama kelasnya, yakni input program. Kemudian untuk menjalankan kelas ini di dalam suatu kelas harus ada sebuah metode atau metode main. Di sini namanya juga main dengan membawa parameter string sebuah array dengan nama args. Kemudian pada line ke-6 di sini dibuatkan sebuah variabel atau objek dari scanner. Karena di sini new scanner dia melakukan instan dengan membawa parameter system in. Arti dari system in adalah untuk mengambil apapun yang dituliskan di dalam konsol. Kemudian pada line 8 dan 9 di sini sebuah preparasi atau preparation mendeklarasikan dua variabel untuk disimpan nanti untuk menyimpan data yang diinputkan di konsol dengan nama dan umur. Kemudian line 11 dan 12 di sini ada system out print line dan system out print. Jika belakangnya diakhiri dengan ln, maka fungsi ini atau baris ini dia berfungsi untuk melakukan cetak apapun yang dituliskan di sini dengan tambahan di belakangnya sebuah enter. Tetapi jika hanya print, maka di sini tidak ada enter. Kemudian pada line ke-13, nah di sini variabel nama yang ada di atas tadi, di deklarasi atas tadi, diisi oleh variabel input atau objek input yang dari scanner. Kemudian next line, arti dari next line adalah untuk menginputkan sebuah inputan yang berupa string. Jadi meskipun dia menginputkan sebuah 1, 2, 3 akan dikonvert menjadi string. Sama halnya pada line 15 dan 16 di sini melakukan cetak terlebih dahulu kemudian melakukan input. Tetapi di sini dia bukan next line tapi next integer. Berarti apapun yang diinputkan oleh user harus sebuah angka. Kalau sebuah huruf maka dia akan mengembalikan nilai error. Di sini karena next integer maka angka 0 sampai 9 maka bisa masuk ke variabel umur sini dengan dikonvert menjadi integer. Kemudian pada line 18 sampai 21 di sini untuk mencetak semua variabel yang diinputkan tadi. Jadi jika kita jalankan program ini, jika di sini saya menginputkan nama saya dan umur saya, maka outputnya yang ini yang bawah sendiri dia akan mencetak apa yang dituliskan di awal. Nah, di sini perbedaannya antara print yang diakhiri dengan ln dengan print yang tanpa diakhiri ln. Kalau diakhiri dengan ln maka dia ada enter. Setelah menuliskan ini, setelah mengoutputkan ini dia ada enter. Tetapi jika dia melakukan print hanya print saja seperti ini. Nah, seperti ini print saja, kemudian di bawahnya ada print line lagi, maka yang di sini akan menjadi satu pada print yang ini. Nah, seperti contoh di sini. Oke. Kemudian pada program yang kedua yakni ini pengujian segitiga. Di sini pengujian segitiga yakni untuk menentukan apakah segitiga itu sebuah segitiga lancip, tumpul atau siku-siku. Nah, pada program ini menggunakan rumus dasar dari mencari tipe segitiga, yakni dengan mencari apakah C kuadratnya itu
pangkat C kuadratnya itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau dia benar, maka segitiga itu lancip. Oke, kembali ke atas. Pada line ke-6 sini, ini ada deklarasi variabel ABC, yakni untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh user di konsol berupa integer, yakni ABC ini menggambarkan sebuah sisi-sisi pada segitiga. Jadi ABC ini adalah sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Kemudian line ke-7 sama seperti pada program pertama, dibuatkan sebuah objek dari scanner yang membawa sistem in, berarti dia mengambil semua apapun yang dituliskan di konsol. Kemudian di sini melakukan input data dari konsol. Dan ini pakai next integer karena di sini sebuah integer. Lakukan hal yang sama pada A, B, dan C. Nah, masukkan ketiga panjang sisi segitiga. Jadi ABC merupakan sisi segitiga. Kemudian pada line 14 sampai 20 di sini dilakukan pengujian menggunakan rumus yang tadi. Jika C kuadrat match point ini artinya C dipangkatkan 2, apakah lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat? Jika iya, maka tampilkan atau print kalimat segitiga lancip. Artinya sisi yang diinputkan, ketiga sisi yang diinputkan menghasilkan atau menggambarkan sebuah segitiga lancip. Tetapi jika ini tidak maka dilakukan pengujian sekali lagi. Pada pengujian yang kedua, dilakukan pengujian apakah C kuadrat itu lebih besar. Karena di sini yang pertama lebih kecil, maka di sini lebih besar. Kalau lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ketiga sisi tadi yang diinputkan akan menghasilkan segitiga tumpul. Tetapi jika kedua-duanya tidak, artinya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ketiga sisi tersebut menghasilkan sebuah segitiga siku-siku. Oke, coba kita run. Masukkan panjang ketiga sisi segitiga, misalnya 3, 4, ups, kebanyakan. Bentar, saya reset. Oke, misalnya 3, 4, dan 5. Maka dia merupakan segitiga siku-siku. Kemudian misalnya 2, 5, dan 10. Dia merupakan segitiga tumpul. Misalnya 1, 6, dan 2. Dia segitiga lancip. Oke, lanjut ke program yang ketiga. Di sini merupakan program untuk mengecek sebuah plat nomor. Di sini bukan plat nomor seluruh Indonesia, tapi yang hanya terdaftar di sini. Di sini yang terdaftar hanya L, B, N, dan D. Pada baris awal seperti biasa dibuatkan dulu sebuah objek dari scanner dan mendeklarasikan sebuah variabel bertipe char, karena kita hanya ingin menginputkan satu karakter saja di sini. Maka pakai char dan namanya adalah plat. Line 9 dan line 10 melakukan input. Nah, untuk melakukan input sebuah karakter, di sini tidak ada yang namanya next char. Adanya yakni next sama next line. Agar kita bisa mendapatkan charnya, yakni dengan melakukan input string terlebih dahulu, kemudian ambil karakter yang pertama atau karakter dengan indeks ke 0. Jadi artinya di sini dapatkan dulu string karakternya, kemudian ambil karakter dengan indeks ke 0. Otomatis dia akan mengambil karakter yang pertama. Kemudian pada line 12 sampai ke 28 di sini merupakan switch case. Ini merupakan switch case, sintaks switch case terbaru di Java. Kalau nggak salah di Java 12 ke atas, dia menggunakan seperti ini. Artinya di sini sudah dilakukan break. Berarti di sini sudah ada break yang di belakang layar. Tanpa ditulis seperti ini boleh, langsung seperti ini dia otomatis break. Jadi fungsi switch case sedikit berbeda dengan if else.
Kalau switch case, dia akan mengecek langsung ke semuanya. Kalau if else, dia mengecek satu persatu apakah satu ini benar. Kalau salah, maka lakukan cek ke bawah. Tapi kalau switch case akan mengecek semuanya langsung sekaligus. Jadi apakah plat ini apakah sama dengan L, apakah sama dengan B, apakah sama dengan N, apakah sama dengan D. Kalau dari keempat case ini ada yang bernilai true, maka ambil yang pertama kali dilakukan. Misalnya platnya berisi B, maka apakah ini true, apakah ini true, apakah ini true, apakah ini true. Yang true hanya yang ini, maka dia melakukan cetak ini ya, berarti plat B adalah plat Jakarta. Tapi jika plat ini misalnya saya inputkan huruf A, karena di sini tidak ada huruf A, artinya semua case ini adalah false, maka dia akan masuk ke blok default, yakni mencetak plat tidak dikenal oleh sistem. Oke, coba dijalankan. Masukkan kode plat, misalnya N. Oke, dia merupakan plat Malang. Terus misalkan saya inputkan L, maka otomatis dia Surabaya. Kemudian misalnya saya inputkan Z, di sini nggak ada Z, maka plat tidak dikenal oleh sistem. Kemudian misalnya saya masukkan seperti ini, L kemudian A, maka dia akan masuk ke case yang L ini. Nah, dia akan masuk ke case yang L karena yang diambil hanya karakter indeks ke 0. Oke. Itu merupakan program dari modul pertama. Kita lanjut ke modul yang kedua. Masih sama, saya pakai IntelliJ di sini. Di sini pada modul kedua di sini ada dua program, yakni sebuah program untuk cek angka apakah ganjil dan genap atau genap, dan kemudian sebuah program untuk membuat deret kelipatan 4 yang dimulai dari 0, karena di sini tidak ada aturan untuk dimulai dari berapa. Pada program yang pertama di modul kedua, yakni cek angka, di program ini fungsinya untuk mengecek angka apakah angka tersebut berupa bilangan ganjil atau genap. Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan konsep modulus ya, tapi di sini coba kita melakukan hal yang berbeda dengan melakukan looping pakai while. Jadi seperti biasa pada line 6 dan 7 kita melakukan deklarasi, membuat objek dari scanner, kemudian deklarasi angka, dan 9-10 melakukan input ke variabel angka dengan next integer atau mengambil sebuah bilangan integer. Nah, pada line 12 sampai 14 ini, di sini variabel angka akan diulang sampai dia sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Kalau angka ini masih lebih besar dari 0, maka dia diiterasikan sampai angka tersebut sama dengan 0 atau kurang dari 0. Misalnya angka di sini saya inputkan 3. Karena 3 lebih besar dari 0, maka angka yang sekarang isinya diganti dengan misalnya gini, dengan angka yang lama dikurang 2. Otomatis angka yang sekarang sama dengan 1. Masukkan ke sini apakah 1 lebih besar dari 0. Karena 1 masih lebih besar dari 0, maka angka 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Apakah minus 1 itu lebih besar dari 0? Tidak, maka dia keluar dari loop atau keluar dari while. Jadi inti dari while ini adalah mengurangi atau mengkurangkan variabel atau isi dari variabel angka dikurangkan dengan 2 sampai dia nilainya 0 atau minus 1. Nah, logiknya di sini, jika angkanya itu sama dengan 0, maka dia genap. Tapi kalau angkanya itu misalnya, karena di sini else ya, berarti dia boleh minus 1 atau tapi pasti minus 1. Kalau dia minus 1, maka dia ganjil. Nah, karena di sini di line 16 ini sudah dikasih tahu
berapa sisa pengurangan dari angka tersebut, maka kita bisa menebak langsung di sini. Misalnya salah, maaf. Nah, misalnya saya masukkan angka 1 otomatis dia ganjil, maka minus 1. Sama seperti tadi, 1 dikurangi 2, maka minus 1, dia adalah ganjil. 1 merupakan bilangan ganjil. Kemudian misalnya saya masukkan 16, nah dia sisanya 0, maka 16 pasti sebuah genap. Seperti itu. Kita lanjut ke program yang terakhir. Nih, di sini merupakan program untuk membuat deret kelipatan 4. Seperti biasa, line 67 melakukan deklarasi variabel dan membuat objek dari scanner, dan line 910 melakukan input ke konsol dengan parameter dengan mengambil data sebuah integer. Nah, pada line 12 di sini dibuatkan sebuah array untuk menyimpan deret yang dibuat dengan tipe datanya integer, karena deret kan pasti sebuah angka dengan namanya deret dibuatkan sebuah array, sintak array seperti ini, dengan size-nya adalah banyak deret yang diinputkan. Jadi kalau misalnya banyak deret di sini saya inputkan 3, otomatis size dari deret ini adalah 3, maka akan dibuatkan 3 deret nanti. Kemudian pada line 14 sampai 16 di sini adalah proses untuk membuat deretnya. Karena di sini dimulai dari 0 untuk mengikuti aturan indeks di dalam array. Jadi apakah di sini sintaknya adalah lakukan deklarasi i sama dengan 0, kemudian mengecek apakah i itu lebih kecil dari banyak atau banyak deret yang diinputkan. Kemudian diinkrementkan, kalau ini masih bernilai true, diinkrementkan setelah dia loop. Karena misalkan di sini posisinya masih true, otomatis deret indeks ke 0 akan diisi oleh i dikali 4 ditambah 2. Kalau misalnya posisi i nya masih 0, maka 0 dikali 4, 0 kali 4, 0 ditambah 2 berarti 2, ya enggak? 0 dikali 4 maka dia 0 ditambah 2 maka dia 2. Oke. Ya benar berarti. Kalau misalnya i nya 1, maka 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 2 ke 6 tadi kan pertama kan 2 ditambah 2 kemudian 6. 2 deret ini merupakan bukan kelipatan 4 ya seharusnya ya, lompat 4. Kalau kelipatan 4 kan 4, 8, 16. Berarti ini sebuah program untuk membuat deret yang lompat 4, bukan kelipatan 4. Tipe kayaknya ini. Oke, lanjut ke sintak selanjutnya, ya ini merupakan sintak variasi lain dari sintak for i. Ini namanya merupakan for i, tapi yang ini merupakan for each. Fungsinya sama. Berarti for each ini hanya digunakan untuk sebuah array atau array list atau linked list atau hash map atau hash atau map. Tidak bisa digunakan untuk seperti ini, increment seperti ini. Kalau misalnya di sini punya defaultnya 3, di sini nggak bisa 3. Berarti deret ini kan dia ngambil dari sebuah array, maka ambillah satu persatu data yang ada di array, kemudian simpan ke variabel i, sementara ke dalam i, kemudian lakukan cetak. Nah, coba kita jalankan programnya. Oke, misalnya banyak deretnya, nggak usah banyak-banyak, 10. Misalnya 3. Nah, berarti dia keluar 2, 6, 10. Dia lompat 4, bukan kelipatan 4 seharusnya. Dia lompat 4. 2 ke 6, dia lompat 4. 6 ke 10, dia lompat 4. Terus kalau misalnya saya masukkan di sini 10. Wow, kenapa ini?
Ini belum rubah ya, tadi saya otak-atik di sini. Oke, maaf. Jalankan banyak deretnya, misalnya 10. Nah, 26, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 36. Dia merupakan deret lompat 4. Oke, sepertinya itu saja demo program dari saya. Totalnya adalah 5 program, 1 modul, 3 program, dan modul 1 3 program, dan modul 2 2 program. Oke, sekian demo saya. Sekian demo project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.